Saya coba tengok ke bawah, lalu secara tiba-tiba tangan saya digenggam kuat oleh seorang sosok laki-laki separuh baya sambil minta tolong dengan kondisi badan seperti bekas terlindas mobil. Hai guys, selamat datang di channel Mindy Creative Studio. Ketemu lagi dengan saya Nova. Nah, pada kesempatan kali ini Nova mau cerita mengenai kisah nyata tentang Rumah Jatiwangi. Yuk kita simak ceritanya. Kisah ini terjadi ketika kami melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bali. Saya memiliki teman dekat, sebut saja namanya Uti. Saya kenal Uti sudah lumayan lama, dari tahun 2009, sewaktu kami berdua bekerja di salah satu hotel besar di Bali. Suatu ketika, Uti membeli mobil, cuman dia beli di Jakarta. Saya tanya, alasannya kenapa nggak beli di sini aja? Dia menyangkal harga mobil di Jakarta jauh lebih murah daripada di Bali. Terus dia nawarin, mau nggak kita overland Jakarta ke Denpasar, daripada keluar duit untuk towing, mending biayanya dipakai untuk jalan-jalan, sekalian ngetes mobil baru. Kami pun memutuskan untuk membawa mobil tersebut dengan 3 orang, yaitu saya, Uti, dan satu lagi teman kita bernama Is. Sekitar bulan Januari 2011, kami memutuskan untuk mengambil cuti kerja 5 hari dan menggunakannya untuk perjalanan Jakarta-Bali melalui jalur non-Pantura. Kita bertiga janjian untuk start perjalanan dari rumah Uti di siang hari. Pesan dari orang tuanya selalu bilang, kalau lelah atau capek, mending berhenti aja dan cari penginapan. Perjalanan kami berjalan lancar. Kami berjalan melalui jalur Sadang, Subang, Palimanan, Majalengka. Karena perjalanan santai, kami sering berhenti sejenak untuk istirahat makan, foto-foto. Kami pun berencana untuk bermalam di Majalengka, yang kebetulan adalah rumah kakek neneknya Uti. Rumahnya cukup besar, dengan halaman depan dan belakang yang luas. Begitupun kamar mandi, ada yang di luar dan ada yang di dalam. Kamar mandi tersebut memiliki penampungan air yang harus diisi dari sumur belakang rumah, tepatnya sebelah kamar mandi belakang. Berbicara tentang rumah tersebut, ya, rumah ini tergolong rumah tua ya. Ya maklum, rumah yang hanya ditempati untuk kumpul bareng keluarga ketika Idul Fitri. Setelah itu, hanya pembantu panggilan dari tetangga yang keluarga Uti bayarkan untuk merawat rumah tersebut. Daripada keluar uang untuk hotel, mending kita memilih untuk tinggal di rumah itu. Toh semalam aja, terus pergi lagi melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 7 malam, 30 menit sebelum sampai di rumah kakeknya, Uti sempat ngasih pesan ke kita. Kalau mau tidur, mending satu kamar aja ya, alias satu ranjang bareng-bareng. Kalau mau ke kamar mandi, pastiin air yang udah ditimba dari sumur di sore hari, jangan nimba malam-malam. Telepon dulu ke tetangga yang dititipkan kunci untuk bersihkan seisi rumah, dan kasurnya juga dipasangin spray. Dan jangan merasa seperti orang lain di rumah tersebut, anggap aja seperti di rumah sendiri. Ditambahin lagi, inget ya, anggap aja lu yang memiliki rumah itu. Dari pesan tersebut, terbersit dalam kepala saya dan langsung berpikir, ini rumah pasti nggak beres. Sesampainya di rumah tersebut, kami mengambil peralatan mandi, baju, dan beberapa makanan ringan untuk jaga-jaga kalau malam-malam kelaparan. Rumah tersebut berisikan 4 kamar yang berjarak agak berjauhan. Ruang tamu yang cukup nyaman dihiasi oleh patung dan lukisan kakek atau buyutnya Uti mungkin ya. Baunya pun seperti bau kayu tua yang mencirikan rumah gak berpenghuni. Saya agak kaget ketika hendak ingin ke kamar mandi karena lokasinya jauh di belakang. Tepatnya berada di areal ruangan dapur. Dapurnya aja ada 2 bagian. Bagian ruang makan dan bagian untuk masak. Bisa saya pastikan, idealnya
Rumah seperti ini bisa menampung 3 kepala keluarga karena besarnya. Barang-barang sudah turun sekitar jam 9 dan kita kelaparan, ingin mencari makan keluar. Kalau di kota Cirebon, biasanya ada nasi jamblang dan mereka buka sampai malam. Uti mengajak kita semua untuk makan di sana, sembari ngeliat pemandangan alun-alun kota Cirebon. Dan Uti kembali lagi mengingatkan kita, anggap ini rumah kalian ya. Jadi, jangan mikir kalau kalian tamu, oke? Pokoknya, lu beresin deh apa yang lu berantakin di ruang tamu, baju masukin ke lemari, walaupun kami hanya menginap semalam, tas di lemari dan makanan ringan taruh di dapur. Begitupun gelas yang dipakai, cuci lagi dan taruh di tempatnya. Karena Uti bisa dikatakan tuan rumah, dia tahu betul apa yang mesti dikerjakan. Tapi ya kita-kita gini kan nggak tahu interpretasi rumah sendiri itu gimana. Rumah sendiri ya gitu. Sebatas ngerti, sepintas di kepala ya jangan sukan, bukan jangan ngeberantakin. Sebelum berangkat, kita bingung, ini Is kemana ya? Habis pindahin tas dan baju-baju kok dia hilang. Saya cari ke dapur, mungkin aja dia di toilet buang air kecil. Saya positive thinking aja saat itu. Ngeliat lampu kamar mandi nyala, saya coba manggil Is. Terus dia nggak jawab. Saya coba ketok. Dan dia ketok balik. Oh, ya saya saut. Oh, Is, lu di kamar mandi? Ngobrol dong. Ini udah pada mau berangkat nih. Aku sama Uti nungguin di depan. Mungkin aja ini anak boker ya, jadi agak lama. Tapi ya semestinya nggak selama itu juga kan. Terus tiba-tiba Is muncul tanpa ngomong apa-apa sambil ngarahin kepala yang mengisyaratkan yuk berangkat. Ya tanpa berpikir panjang, kami langsung bergegas ke mobil dan berangkat sekitar 9.15 menuju Cirebon. Sewaktu di perjalanan, Uti bertanya ke kita, lu pada udah pada rapihin kamar yang nanti mau kita tidurin kan? Terus gelas yang tadi lu pakai udah lu taruh kembali ke tempat semula? Ya saya serentak bilang, udah sis. Terus Uti bilang lagi, lu anggap rumah sendiri kan? Saya jawab, ya iyalah. Cuman Is nggak jawab apa-apa. Dia cuma diem sambil ngelihat jalan. Ya kita nggak mikir macem-macem. Mungkin ini anak sakit perut, ya atau lapar, ya kita nggak ada yang tahu ya. Uti akhirnya kunci pintu depan dan gembok pagar halaman. Berangkatlah kita menuju alun-alun. Tapi ada yang buat saya aneh. Kok Is nelfon saya? Bukannya dia ini ada di belakang? Terus saya tegur dia. Lu kenapa Is? Kepencet ya? Dia nggak jawab. Ya udah saya pun lanjut nyetir aja. Singkat cerita, setelah sampai di tempat makan, saya dan Uti makan lahap banget. Tapi Is nggak makan apa-apa. Nggak tahu kenapa. Ditanya, lu sakit Is? Dia nggak jawab. Lu mual? Dia geleng kepala. Ntar kalau lu nggak makan sekarang, malam-malam nanti kelaparan kita nggak tanggung jawab ya. Dia cuma mengangguk sekali aja. Ya mungkin artinya oke ya. Sempat kita keliling-keliling sambil ngelihat suasana malam alun-alun di Cirebon. Sekitar pukul 11.30 kami beranjak pulang untuk istirahat, sekalian bersiap untuk perjalanan besok yang masih panjang. Sesampainya di gang, kami memarkir mobil agak jauh dari rumah, karena mobil nggak bisa masuk ke dalam gang. Kami harus melewati jalan sekitar 100 meter yang dipenuhi oleh pepohonan di kanan dan kiri, persis seperti hutan. Kami, tepatnya saya dan Uti, berjalan tepat di depan, sedangkan Is mengikuti kita dari belakang. Pas tiba di gerbang rumah, dari kejauhan, saya melihat sepertinya ada yang gak beres. Kenapa lampu rumah teras mati? Saya masih mikir positif saat itu, ya mungkin mati lampu. Tapi kok tetangga gak mati lampu? Saya coba nyalain lampu HP saya. Seketika saya dan Uti kaget. Terdiam di depan rumah, kami melihat baju ganti, tas, handuk, bahkan makanan ringan semuanya tergantung di jemuran di teras rumah. Sempat saya bertanya singkat, apa ini mungkin maling ya Ti? Sembari ketakutan, saya lihat ke belakang, sekitar jarak 30 meter, saya lihat Is masih jalan, tapi pelan banget.
Mirip kayak orang yang salah satu kakinya digendongin sama anak kecil. Jadi jalannya dia hanya seret satu kaki. Sembari saya ketakutan, saya perhatikan dia terus dan saya sambil bilang ke Uti. Saya pegang pundak Uti. Ti, itu anak serius Is kan, Ti? Kok jalannya gitu, seperti ketusuk paku? Tanpa pikir panjang, kita segera ngambilin barang-barang yang tergeletak di luar dan bawa masuk semuanya ke dalam rumah. Sesampainya di rumah, Is nggak datang-datang. Saya ngeliat Uti udah langsung beres-beres barang, sedangkan saya keluar mencari Is. Posisi masuk gang itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di perjalanan, saya ngedengar ada suara memanggil, tapi saya coba telusuri, gak ada siapa-siapa. Saya coba telepon Is, gak ada nada dering yang kedengeran. Saya terusin jalan sampai ke mobil, dan makin terdengar suara ringtone kencang. Suara itu terus saya telusuri dan itu ada di bawah mobil. Saya coba tengok ke bawah, lalu secara tiba-tiba tangan saya digenggam kuat oleh seorang sosok laki-laki separuh baya sambil minta tolong dengan kondisi badan seperti bekas terlindas mobil. Detak jantung saya ketika terpompa kencang, setelah itu langsung pingsan gak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, saya dibangunin oleh Uti dan Is. Mereka semua terlihat pucat dan minta segera kembali ke dalam rumah. Sesampainya di rumah, Uti pun menceritakan apa yang telah menimpa dirinya setelah saya tinggalkan dia sendiri di rumah. Berdasarkan cerita Uti, ketika dia bersih-bersih di rumah, dia mendengar suara HP Is tepat di depan dia, persis di meja. Namun gak ada satupun HP yang bisa dia lihat. Di situ Uti mulai deg-degan. Dia pun merasa ada yang mukul-mukul tangannya dari samping dan narik tangannya. Tapi tetap gak ada orang yang bisa dia lihat. Pas dia melewati lorong menuju dapur, dia melihat ada anak kecil berambut panjang dengan kepala yang menggeliat kiri kanan sambil tersenyum sinis. Ngelihat ke arah Uti dan berlari kencang sampai dia pun teriak tutup mata. Tapi saat itu, sosok itu pun menghilang. Melihat kondisi seperti itu, Uti langsung cepet-cepet ke kamar dan mengunci kamar, sedangkan pintu depan dia biarkan terbuka. Dan ketika Uti telepon Is, dia pun langsung kaget karena bunyi telepon itu persis ada di sebelahnya. Tapi Uti gak lihat apapun, gak ada HP bergetar ataupun Is gak ada di depan matanya. Uti tarik selimut, kemudian membaca-baca doa yang dia hafal. Tiba-tiba, tok, 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 bunyi pintu. Uti tanya, itu Is atau Nova? Dijawab oleh suara Is. Tapi saat itu Uti masih gak yakin. Dan dia coba telepon dari dalam. Dan HP-nya gak ada suara sama sekali. Uti pun kemudian bangun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Tapi ternyata gak ada orang. Uti kunci lagi pintu kamar dan kembali ke tempat tidur. Selang beberapa saat kemudian, dia lihat kunci yang tergantung bergerak sendiri dan pintunya terbuka. Asli ini gak lucu sih. Dia tertegun, bingung, mau keluar, dia juga takut salah, tapi di kasur juga dia takut makin serem. Dia akhirnya beranikan diri keluar dan dia lihat Is sudah tergeletak di ruang tengah seperti step-step gitu. Uti pun deketin Is dan dia mendengar cara berbahasa Sunda. Is ini gak ngerti bahasa Sunda karena kita tahu banget Is itu adalah orang Surabaya. Uti masih inget, Is bilang, "Kamu ngapain datang ke sini? Kamu ngapain berantakin rumah saya? Kamu tidak ada izin saya. Keluar kamu dari sini." Kemudian Is terjatuh. Uti mencoba membangunkan Is dan Is akhirnya pun terbangun. Cerita versi Is, di saat itu dia bilang, Uti akhirnya nanya, "Is, kamu kemana aja? Kok kita cari-cari nggak ada?" Terus akhirnya Is bilang, "Kalian itu buru-buru banget sih mau makan. Saya masih di kamar mandi cepet-cepet keluar loh. Saya sampai lupa siram, pup, dan langsung ke depan, ternyata pintu udah kekunci. Saya coba telepon Nova, nggak diangkat. Kalau dia terjebak di dalam rumah, dan dia nggak bisa kemana-mana, dikunci dari luar. Dia berusaha telepon yang lain, tapi nggak diangkat. Is langsung duduk di ruang tengah. Tiba-tiba,
dia dengar pintu kamar mandi dibanting berkali-kali sampai ngebuat jantungnya terporsir. Di saat itu, Is juga ngedengar suara cekikan perempuan dan anak kecil dari dapur belakang. Dia ketakutan. Dia mencoba untuk menenangkan diri dan dia menyalakan TV. Dia mencoba asik menonton TV, tapi tiba-tiba channelnya berubah-ubah sendiri dan akhirnya TV-nya pun mati sendiri. Pintu depan kebuka. Is lihat Uti dan saya masuk, bawa barang yang tadi udah sempet dimasukin sebelumnya. Is bingung. Ini anak katanya mau ke alun-alun. Perasaan jalan ke sana aja makan waktu 2 jam bolak-balik. Kenapa ini cepet banget ya? Is panggil kita berdua tapi nggak ada yang nyaut. Itu yang buat Is berpikir, ini sebenarnya nyata atau enggak sih? Is deketin Uti sambil mukul tangannya. Dan Uti malah ketakutan sendiri. Malah nelpon HP Is. Kenapa makin aneh gini? Tiba-tiba Is lihat Uti ketakutan kayak ada anak kecil lari ke arahnya dan dia teriak. Ah! Uti lari ke kamar dan Is pun ikutan ke kamar. Lagi-lagi anehnya, Uti nelpon Is yang jelas-jelas Is merasa kalau dia itu sedang bersama Uti di kamar dan buka pintu depan. Terus dia kunci lagi. Akhirnya Is keluar aja daripada kayak orang aneh ngajak ngomong Uti tapi dia nggak respon apapun. Is pun keluar dan merasa tiba-tiba gelap hingga akhirnya nggak sadarkan diri. Akhirnya usut punya usut, kami jadi inget lagi pesan Uti. Anggap seperti rumah sendiri. Dan setelah kita ingat-ingat lagi, Is ini sepertinya lupa nyiram toilet dan dia bilang sendiri setelah buang air besar karena dia buru-buru dia lupa siram. Ya akhirnya kita sadar akan kesalahan kita dan kita putusin untuk rapihin semua barang dan gak lupa cek kamar mandi belakang. Setelah merasa gak ada yang salah, kita putuskan untuk tetap tidur di sana di satu kamar yang sama, dan di malam itu pun kita sepakat untuk sementara berhenti ngomongin kejadian itu dan mencoba untuk mendekat bersama dan beristirahat. Keesokan harinya, kami bangun pagi-pagi sekali dan melanjutkan perjalanan kami ke Bali. Sekian cerita mengenai kisah nyata Rumah Jatiwangi. Semoga kalian terhibur ya guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kita ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!